lagu dalam hatiku. Ku dengar suara Yesus, jangan takut, ku bersertamu. Hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Baik, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dimohon kesediaan Ibu Bapak untuk mempersiapkan hati pikiran kita sekalian menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita di dalam pertumbuhan kerohanian kita dan membawa kita untuk mengetahui lebih jauh bagaimana arti dan tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, mohon pimpinan dan kuasa Tuhan terjadi sehingga pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar akan menjadi berkat baik bagi saudara maupun bagi saya secara pribadi. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah dengan segala keberadaan kami, kekurangan kami, kehinaan kami, kebodohan kami. Namun kami bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami hari ke hari. Bahkan Engkau juga Tuhan yang akan menopang kami, memprotek kami. Engkau memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Saatnya Tuhan kami datang untuk mohon kemurahan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu ya Allah. Berkenan hadir dan berkenan juga untuk memimpin kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kiranya seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam perenungan firman Tuhan secara online karena masih belum cairnya COVID-19 di Indonesia ini, istimewanya di Jogja. Namun demikian saudara dan saya terus akan melakukan ibadah kita dengan sebaik-baiknya yang kesemuanya akan menjadi berkat bagi setiap kita. Hari ini, pagi hari ini tuh, kita akan bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasalnya 78 ayat 5 dan ayat yang ke-7, di mana saya mengangkat satu judul khotbah, militansi tubuh Kristus, yang berkaitan dengan tema gereja pada bulan ini, hakikat tubuh Kristus, yang diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah,
Untuk itu, Ibu Bapak Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat yang akan kita bahas, kita renungkan bersama-sama. Mazmur 78 ayat 5 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ayat ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. 3 ayat ini sungguh amat terkesan di dalam hati kami untuk bagaimana bisa membangun tubuh Kristus yang militan, tubuh Kristus yang benar-benar mengerti akan tanggung jawab sebagai anggota tubuh Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya bisa memahami bahwa pengajaran kebenaran firman Allah mengajar prinsip-prinsip hidup suci. Itu hal yang pertama yang harus kita tahu. Bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini saudara dan saya diajak untuk bagaimana bisa membangun tubuh Kristus yang militan, yang benar-benar tahu akan arti dan tanggung jawabnya sebagai anggota tubuh Kristus. Yang pertama harus memiliki kehidupan yang suci. Itulah prinsip pertama bagaimana seseorang bisa menjadi anggota tubuh Kristus yang suci. Minggu-minggu kemarin kita semua mendengar bagaimana gembala sidang kita, Pendeta Segedeon, sudah membeberkan banyak hal tentang arti daripada tubuh Kristus. Ini yang harus saudara tahu, bahwa tidak ada satupun anggota tubuh yang mau menang sendiri, mau baik sendiri, mau benar sendiri, tidak. Tetapi setiap anggota yang ada di situ ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kita untuk bagaimana saling menghormati, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga sehatlah tubuh Kristus itu di bawah komando Yesus Kristus sebagai kepala tubuh. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang kedua, prinsip yang kedua untuk bisa membangun kehidupan tubuh Kristus yang militan adalah mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pengenalan-pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan sejak dini. Ini prinsip kedua yang harus kita tahu bersama. Dan kemudian prinsip yang ketiga, bagaimana kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus itu bisa berbagi, bisa membagikan kebenaran-kebenaran ini kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga timbul satu kekuatan yang luar biasa dari tubuh Kristus ini untuk bagaimana bisa membangun, memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan baik yang dikehendaki Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dimulai dari prinsip yang pertama bahwa kehidupan, membangun kehidupan yang suci. Di dalam ayat 5 dikatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel.
Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Kita perhatikan di sini. Ya, kita lihat bersama ayat ini bahwa perintah dan ketetapan Tuhan, bahkan hukum-hukum Allah, dikatakan di sini hukum Taurat, diberikan kepada umat. Artinya bahwa umat diberi kesempatan untuk mempelajari peringatan, ketetapan, dan hukum-hukum Allah itu untuk bisa mencapai satu kehidupan sebagaimana dikehendaki Tuhan, yaitu kehidupan yang suci. Ini bukan satu pilihan. Ya, saya katakan sekali lagi, ini bukan pilihan. Yang artinya saudara bisa memilih melakukan atau saudara memilih tidak melakukan. Bukan. Tetapi ini perintah Tuhan, di mana setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia dan firman-Nya wajib, ya, hukumnya wajib untuk melaksanakan ketetapan, perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Ya, ini prinsip kehidupan yang suci. Ya, kita melihat bersama-sama di dalam Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ya, Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Sekali lagi kita melihat Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Indah sekali ayat ini. Ya, ini akan bisa mendasari setiap kita, apalagi setiap saudara, orang-orang tua ini, untuk bagaimana, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 6 mengatakan, apa yang kuperintah kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Kata-kata memperhatikan ini bukan hanya berarti sebatas kita belajar dan lain sebagainya, ya, merenungkan. Tetapi kata-kata memperhatikan ini harus kita mengerti maksud daripada kata ini adalah melakukan, ya, melakukannya. Jadi apa yang kuperintahkan kepadamu, Allah memerintahkan, ya, ketetapan-ketetapan hukum-hukum Allah untuk dilakukan, ya, untuk dilakukan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16, di situ dijelaskan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pengertian diam di dalam kamu, ya. Kata-kata Kristus, sabda Kristus, firman Kristus itu diam di dalam kita. Pengertiannya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apapun yang ditetapkan, diperintahkan Allah itu, hukum-hukum Allah itu ada di dalam hati kita, sehingga pada saat kita di dalam aktivitas kita sehari-hari menjadi pedoman kehidupan kita. Dan untuk supaya kebenaran-kebenaran firman Allah itu bisa diam di dalam hati kita, tidak ada cara lain selain hari ke hari belajar menekuni firman Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apakah saudara sekalian hari ke hari tidak pernah melewatkan waktu saudara untuk tidak membuka Alkitab saudara? Ini bagian penting, ya, bagian yang sangat penting untuk setiap orang percaya membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk saudara dan saya bisa memahami, mengenal, hanya melalui membaca firman Tuhan.
Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya dan menyadari sebagai bagian daripada tubuh Kristus, setiap kita harus bisa mengenal kebenaran Allah, mengenal perintah-perintah Allah itu sehingga satu dengan yang lain memiliki satu pertumbuhan bersama. Ya. Pertumbuhan iman yang sama, rohani yang sama, sehingga orang yang tekun mempelajari dan menghayati, melakukan kebenaran firman Pak. Saya meyakini bahwa setiap hati orang percaya yang demikian akan memiliki satu kerendahan hati, sebab kerendahan hati akan membawa kepada kesucian hati. Itu yang harus kita mengetahui dengan baik. Kemudian ayatnya yang ke-7 dari kitab Ulangan ini dikatakan, harus, ya. Jadi tidak ada kata lain, ya, harus. Artinya bahwa ya nanti dulu deh. Ya, bukan. Tapi kata-kata haruslah itu menunjuk kepada segera, sesegera mungkin. Untuk apa? Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkannya berulang-ulang. Saudara perhatikan di sini. Kata-kata berulang-ulang. Kalau mana saudara dan saya, ibu bapak, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kata-kata berulang-ulang ini, kalau mana saudara benar-benar melakukannya berulang-ulang, akan menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan membangun karakter. Ya, membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara sebagai bagian daripada tubuh Kristus untuk bisa memiliki satu tanggung jawab yang benar. Memiliki mengetahui arti dan tanggung jawab yang benar sebagai seorang anggota tubuh Kristus. Ya, luar biasa ayat ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu terbuang untuk tidak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hukum-hukum Allah, tentang ketetapan-ketetapan Allah dan perintah-perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang tanggung jawab kepada anak-anak, ya, untuk pertumbuhan rohani anak. Ini nih, maaf kata, bahwa banyak orang tua yang dalam tanda kutip mengabaikan, ya, atau tidak memperhatikan, ya, akan tanggung jawabnya membina, membimbing anak-anak sejak dini untuk mengenal kebenaran Allah dan mengenal siapa Allah itu sendiri. Banyak orang tua yang mengatakan, itu kan tanggung jawab gereja. Gereja ada sekolah minggu, di mana anak-anakku, cucu-cucuku masuk di situ dan sudah diajar, dibina untuk tahu kebenaran. Benarkah demikian? Ya. Cukupkah demikian? Ya. Satu hal yang harus kita tahu bahwa tanggung jawab utama untuk pertumbuhan kehidupan rohani anak adalah orang tua.
Sehingga setiap keluarga saya harapkan memiliki satu mezbah keluarga, di mana orang tua, bapak, ibu di situ, anak-anak di situ, dan berbicara banyak hal tentang firman Tuhan. Sebab dikatakan di sini, ajarkanlah berulang-ulang. Nah, ibu bapak saudara, di dalam 2 Timotius, di mana Rasul Paulus mengirimkan suratnya untuk Timotius, kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kefasikan. Saya angkat ayat ini supaya setiap kita orang tua, anak-anak mau belajar bersama-sama di sini, di mana di situ dikatakan apa? Dasar yang teguh telah diletakkan Allah. Telah diberikan Allah kepada setiap kita orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sejak dini memiliki satu pengenalan, satu pengetahuan yang benar tentang siapa Allah itu dan juga siapa dan apa firman Allah itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sehingga pada saatnya nanti anak-anak akan memiliki juga tanggung jawab yang benar sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus, sebab sudah tahu, sudah mengerti dari orang tua yang membimbingnya. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Ya, untuk supaya kita bisa merefleksi diri. Sejauh mana sampai hari ini saya mengajarkan kebenaran Allah untuk anak-anakku. Sehingga kita bisa memulainya sekarang. Setelah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu pemahaman, peringatan kepada setiap kita. Sebab pengenalan akan Allah harus dimulai sejak dini. Ibarat seorang atlet badminton katakan. Tidak bisa ujuk-ujuk sudah dewasa menjadi juara, tidak. Ya. Tetapi seorang atlet olahragawan akan memiliki satu keberhasilan, memiliki prestasi yang baik kalau dimulai sejak dini. Sejak awal, sejak muda, sejak usia dini. Mereka sudah dilatih, diberi pengertian, pengetahuan tentang olahraga yang bagaimana. Yang pada saatnya nanti, anak ini akan memiliki satu prestasi yang hebat di kemudian hari. Demikian juga anak-anak kita. Ya. Kalau saudara dan saya sebagai orang tua mau memberikan waktu untuk anak-anak kita, membimbing anak-anak kita supaya memiliki pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya, akan menjadikan sesuatu yang indah. Sehingga pada saat dewasa nanti, sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus, sebagai bagian dari gereja, sudah memiliki pengertian yang benar tentang tanggung jawabnya sebagai anggota gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Saya mengajak saudara melihat di dalam 2 Timotius lagi. Sekarang ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15, bagaimana kita melihat di sini.
Dalam ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi pengajaran-pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita tentang pengenalan akan Allah dan firman-Nya, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa sejak kecil sudah mengenal kitab suci yang akan memberikan satu pengertian, satu hikmat, satu hati yang takut akan Tuhan, sehingga memiliki iman yang benar bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan melalui kebenaran iman itu, si anak akan berserah diri di hadapan Tuhan dan menyatakan diri menjadi pengikut-pengikut Kristus yang handal. Saudara, kita melihat dalam ayat ini, ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Pengenalan akan kitab suci, pengenalan akan firman Tuhan ini. Saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa melalui pengetahuan pengenalan ini akan membawa anak-anak kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ada pengajaran, ada pengenalan akan Allah sejak dini, di mana orang tua bisa memberikan pengajaran-pengajaran, menaruh kepercayaan anak kepada Allah untuk mau, ya, sekali lagi, untuk mau memberikan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Ya, nah ini kan saya kiranya akan membawa berkat, ya, sehingga anak-anak kita, ya, pada akhir, karena sudah ditanamkan kebenaran-kebenaran firman Allah, pengenalan-pengenalan akan Allah yang akan menjadikan si anak tidak akan terombang-ambing, tidak akan terpeleset, tidak akan jatuh di dalam dosa. Puji Tuhan, firman-Nya mengingatkan kepada setiap kita untuk ketaatan memegang perintah dengan meninggalkan kefasikan, tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya akan sampaikan kepada saudara, ya, dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kedua. Baik, kita akan baca bersama-sama, ya. 2 Timotius 2 ayat 2, 1, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara perhatikan ini, sebuah mata rantai rohani terdapat di dalam ayat ini, ya, mata rantai rohani. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara beberapa waktu lalu, ya, gereja menyelenggarakan doa berantai, ya, terkhusus untuk pemulihan kesembuhan Pendeta Petrus Mariono. Kita lakukan itu, ya, setiap jemaat mengambil waktu, ya, yang berbeda-beda, sehingga seperti rantai yang tidak terputus untuk terus berdoa bagi kesembuhan, bagi pemulihan Pendeta Petrus Mariono, untuk segera pulih dan dipakai lagi oleh Tuhan, mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan. Ya, mata rantai rohani. Ya, kita sudah memulai dengan
pengertian tentang doa berantai. Ya, kita juga pernah mendengar akan pesan berantai, akan surat berantai yang dibuat di luar sana, ya, dengan berbagai macam kepentingannya. Ya. Tetapi yang perlu kita saudara dan saya perhatikan di sini adalah bagaimana Rasul Paulus memberikan satu konsep mata rantai rohani. Ya, di sini saudara melihat di situ ya, mendengar, ya, terus apa? Mempercayakan apa yang didengar itu kepada orang lain, dan kemudian mempercayai orang yang sudah saudara perdengarkan, sehingga orang itu memiliki satu kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pembinaan sejak usia dini akan membawa militansi anggota tubuh Kristus. Ya, sebab bukan hanya ada di dalam lingkup gereja yang sempit ini, tetapi setiap anggota tubuh Kristus harus memiliki satu kepedulian tentang apa yang diperintahkan Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yaitu dengan ayat ini yang saya sampaikan kepada saudara sebagai mata rantai rohani. Ya. Kita melihat di sini luar biasa sekali. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Timotius mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diberikan oleh Paulus. Dia mengerti, dia mengetahui, dia memahami, tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi Timotius juga melakukan, ya, mengajar kepada jemaat yang ada. Ya. Mempercayakan apa yang sudah diterimanya kepada orang lain. Ya. Orang mengatakan ini multiplikasi atau pemuritan namanya, tetapi saya memberi nama mata rantai rohani. Artinya tidak terputus dari orang tua kepada anak dan kepada orang lain, kepada anak-anak keturunannya nanti. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ya, sehingga setiap kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mengajarkan dan mempercayai orang yang kita ajar ini untuk mengajar kepada orang lain. Tetapi satu hal ya, yang harus saudara dan saya perhatikan. Kita melihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Ya. Ayat 16 dari 1 Timotius pasalnya yang ke-16. Keempat ayat 16. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama. 1-3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Apa pengertiannya? Kita mengawasi diri sendiri dan mengawasi pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Mengawasi dirimu sendiri artinya bagaimana saudara dan saya bisa, ya, menjadi teladan bagi mereka. Oleh karena pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan kepada mereka harus kita lebih dulu, ya, melakukannya sehingga bisa menjadi teladan bagi mereka. Awasilah dirimu sendiri. Jadikan dirimu sendiri, pengajar-pengajar ini menjadi teladan bagi orang lain. Di sini juga dikatakan awasilah ajaranmu. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Tidak ada lain kebenaran firman Tuhan.
Ini harus kita perhatikan. Ya, supaya pengajaran-pengajaran kita itu tidak melenceng yang akan membawa kesesatan kepada orang lain, kepada jemaat. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pengertian awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, ini baru bisa setiap kita melaksanakannya kalau kita bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu, dan ketekunan itu akan membawa setiap kita keselamatan. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang menerima pengajaran dari kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, militansi tubuh Kristus diperlukan. Sehingga di dalam satu gereja, di dalam satu tubuh ada satu kesatuan. Sebab kesatuan ini sudah terbentuk sejak usia dini. Sehingga gereja akan bertumbuh semakin sehat, gereja bertumbuh semakin baik sebagaimana dikehendaki Tuhan. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memiliki prinsip kehidupan yang suci. Ya, prinsip kehidupan yang suci dengan tetap memegang perintah, ketetapan dan hukum-hukum Allah, tidak menyimpang, tidak hidup seperti orang fasik. Kita harus menjaga kekudusan ini untuk kita bisa bergaul dengan Allah. Yang kedua, bagaimana kita harus bisa memberikan pengajaran pengenalan akan Allah ini kepada setiap anak-anak kita sejak usia dini. Ya, sejak usia dini. Tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini saudara mengabaikan, kalau selama ini Bapak Ibu tidak memperhatikan pertumbuhan perkembangan rohani anak, tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai saat ini untuk membangun satu misbah keluarga, di mana Bapak Ibu menjadi imam bagi keluarga itu untuk mengajar dan memperkenalkan Allah sejak dini. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga untuk kita bisa membangun militansi tubuh Kristus, yaitu dengan mata rantai rohani. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami naikkan puji syukur kami, semua karena anugerah-Mu. Semua karena besarnya kasih-Mu atas kami umat-Mu. Kami berdoa syukur kehadapan-Mu ya Allah. Kebenaran firman Tuhan ini akan membawa setiap kami, membuka hati kami, merefleksi diri. Apa yang sudah aku lakukan sampai hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kehidupan kami sampai hari ini untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dan doa kami Tuhan, dijauhkanlah setiap kami dari pencobaan dan dosa, untuk kami terus bisa menjaga kehidupan kami, kekudusan kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan, dan berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Zekideon. Tuhan sudah tetapkan, dan Tuhan berkenan memberkati dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga bersama-sama dengan seluruh
umat-Mu yang ada di GPI Nyutran ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian, sehingga hakikat tubuh Kristus benar-benar terwujud di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Petrus Mariono, diberkatilah kiranya Tuhan, tangan-Mu akan menjamah memulihkan hamba-Mu untuk terus Tuhan pakai mempersiapkan calon-calon hamba-Mu yang melayani-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat baptis di Indonesia. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan akan terus memperlengkapi, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Teristimewa Tuhan untuk para pemimpin umat baptis di Indonesia yang ada di pusat maupun di daerah. Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana Tuhan menetapkan hamba-hamba-Mu untuk mengelola umat baptis di Indonesia melalui program-program yang sudah dicanangkannya. Semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Keberhasilan umat baptis melalui GGPI bukan keberhasilan kami, sebab kami meyakini semua karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa serahkan untuk lembaga-lembaga baptis yang ada, teristimewa Tuhan untuk seminari baptis yang ada di Semarang, Jakarta, Medan maupun di Bandung, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Baik pengurus, dosen-dosen yang ada Tuhan berkati, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang ada pun Tuhan memberkatinya. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk negeri ini, Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh staf jajarannya, para menteri, kabinet yang ada. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kemurahan-Mu untuk memberkati para pemimpin bangsa ini untuk bisa membawa negeri ini lepas dari keterpurukan ekonomi akibat virus corona. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk supaya Tuhan memberkati, memberi kekuatan kepada para dokter, para medis, perawat dan lain sebagainya yang Tuhan percaya untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, sebab iman kami, percaya kami kepadamu, Tuhan berkenan untuk mendengar seru doa kami. Diberkatilah kiranya bangsa ini dengan kasih setia yang daripada Tuhan, sehingga Bapa, melalui kasih setiamu, negeri ini akan menjadi negeri yang bermartabat, yang berdaulat, dan yang bisa membawa kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan kami berdoa, diberkatilah jemaat-Mu, diberkatilah gereja-Mu di dalam pertumbuhannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jauhkan kami dari segala pencobaan dan dosa, untuk kami boleh setia di dalam Tuhan. Itulah Bapa doa kami, jadilah kehendak-Mu, sebab kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami mohon Tuhan memberkati jemaat-Mu. Amin.